Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Natania Jafar dari kelas 5C PGSD. Jadi, pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai keanekaragaman budaya. Jadi, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman budaya? Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa budaya merupakan hasil perjuangan masyarakat terhadap alam dan zaman yang membuktikan kemakmuran dan kejayaan hidup masyarakat dalam menyikapi atau menghadapi kesulitan dan rintangan untuk mencapai kemakmuran, keselamatan, dan kebahagiaan di hidupnya. Jadi, budaya adalah keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Kebudayaan merupakan sebagian hasil dari sebuah hasil karya, rasa, dan cipta karsa masyarakat. Selanjutnya yaitu unsur-unsur budaya menurut Kluckhohn. Yang pertama ada sistem religi, sistem pengetahuan, lalu sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, dan bahasa. Jadi, yang pertama yaitu sistem religi. Sistem religi atau keagamaan, dia merupakan wujud sistem sosial yang berupa pelaksanaan upacara dan ritual, kegiatan-kegiatan sosial yang dilandasi dengan nilai-nilai aturan-aturan keagamaan dan organisasi keagamaan. Adapun religi agama dalam wujud kebudayaan fisik yaitu berupa bangunan candi, patung dewa-dewa, masjid, peralatan upacara, dan peralatan ibadah lainnya. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Setiap suku bangsa biasanya mengetahui pengetahuan berdasarkan pokok kajiannya seperti alam sekitar, binatang, tumbuhan, sikap dan tingkah laku manusia, ruang dan waktu, serta sistem religi. Sistem pengetahuan sendiri ialah suatu bentuk ilmu yang diciptakan manusia sebagai makhluk yang cerdas. Yang ketiga yaitu sistem teknologi atau sistem peralatan perlengkapan hidup manusia. Ada 8 sistem peralatan yakni alat-alat produksi, senjata, wadah, alat untuk menyalakan api, makanan, minuman, pakaian, tempat berlindung, dan alat-alat transportasi. Sistem teknologi sendiri merupakan hasil karya manusia sebagai Homo fiber. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi atau mata pencarian hidup. Sistem mata pencarian hidup pada kebudayaan antar suku bangsa antara lain yaitu berburu, meramu, bercocok tanam di ladang, beternak, menangkap ikan, bercocok tanam dengan sistem irigasi. Selanjutnya yaitu sistem kemasyarakatan atau sistem sosial. Kehidupan masyarakat diatur dan diorganisasi oleh adat istiadat beserta aturan-aturan mengenai bermacam-macam kesatuan dalam lingkungan hidup masyarakat. Pada masyarakat tradisional, sistem kekerabatan berpengaruh besar dan sangat mengikat di antara mereka. Seiring dengan perkembangan zaman, fungsi kekerabatan biasanya mulai berkurang dan agak longgar. Selanjutnya yaitu bahasa. Penggunaan bahasa dalam suku bangsa yang tinggal dalam satu wilayah akan saling mempengaruhi. Di daerah perbatasan, dua suku bangsa akan terjalin hubungan yang sangat intensif sehingga akan terjadi saling mempengaruhi antar unsur-unsur bahasa dari kedua belah pihak. Contohnya yaitu di Pulau Jawa yang terdapat dua suku yaitu suku Jawa dan suku Sunda. Selanjutnya yaitu beberapa bukti dari kekayaan budaya Indonesia. Yang pertama yaitu keragaman suku bangsa. Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku bangsa seperti ada suku Toraja, Bali, dan Lombok, Ambon, Irian, Timor, serta Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jawa Barat, Surakarta, Ternate, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu keragaman religi.
Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui secara resmi, yakni ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Konghucu, dan Buddha. Yang ketiga yaitu keragaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beraneka ragam menghasilkan seni dan budaya, baik itu seni sastra, seni tari, seni musik, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu keragaman bahasa daerah. Bahasa daerah masing-masing provinsi menghasilkan keragaman bahasa seperti Jawa, Sunda, Bali, Sumba, dan lain-lain. Begitupun dengan yang berada di Pulau Sulawesi yang memiliki banyak jenis bahasa daerah. Selanjutnya yaitu manfaat yang didapat dari seni. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme. Jadi kita sebagai anak-anak muda harus menumbuhkan rasa sikap nasionalisme kita melalui seni. Contohnya seperti yang di Gorontalo ada seni langga. Jadi kita sebagai masyarakat atau anak muda harus melestarikan seni langga tersebut sebagai bentuk rasa sikap nasionalisme kita. Selanjutnya yang kedua yaitu identitas bangsa. Indonesia memiliki banyak sekali suku dan budaya yang menjadi pembeda dari negara-negara lain. Jadi itulah yang disebut sebagai identitas bangsa. Jadi itu sebagai pembeda dari negara-negara lain. Lalu yang ketiga sebagai alat pemersatu bangsa. Karena Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, budaya, agama, jadi dari suku-suku dan kebudayaan itulah yang menjadi alat pemersatu bangsa, alat pemersatu semua keragaman yang ada di Indonesia. Lalu sebagai atraksi wisata. Jadi sebagai atraksi wisata di sini maksudnya kebudayaan kita, seni kita itu bisa menjadi salah satu atraksi wisata yang bisa menarik turis-turis mancanegara. Sebagai contohnya di Bali ada tari kecak, jadi itu bisa menjadi salah satu daya tarik dari Bali tersendiri untuk menarik minat dari turis-turis mancanegara. Lalu selanjutnya menambahkan pendapatan nasional. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di atraksi wisata, jadi karena adanya turis-turis mancanegara, tentu saja bisa menjadi pendapatan nasional bagi negara kita, terutama khususnya Bali yang menjadi penyelenggara dari kebudayaan tari kecak tersebut. Lalu memupuk sikap toleransi. Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku, ras, bangsa yang begitu banyak dan luas. Jadi kita juga harus bisa memiliki sikap toleransi kepada suku, agama, atau budaya yang ada di Indonesia. Lalu sumber ilmu pengetahuan. Lalu membuka peluang usaha. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di menampakkan pendapatan nasional. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia nantinya bisa membuka berbagai macam peluang usaha melalui sistem kebudayaan dan seni yang kita miliki. Lalu yang terakhir sebagai sumber inspirasi bagi para kreator industri kreatif. Selanjutnya yaitu keragaman budaya sumber inspirasi industri kreatif. Contohnya yaitu seperti industri kreatif yang ada di Jerman, yang termaksud ke dalam sektor ekonomi paling inovatif. Di Jerman sendiri, kontribusi cabang industri ini pada pendapatan nasional atau produk domestik bruto terus meningkat dan kini sudah setingkat dengan penghasilan cabang industri besar, seperti konstruksi mesin pada tahun 2013. Omset sektor usahanya sendiri berbasis kreativitas yang mencakup sekitar 249.000 perusahaan dan 1,5 juta tenaga kerja yang mencapai kurang lebih 145 miliar euro. Inti dari kegiatan ini dalam industri budaya dan kreatif adalah penciptaan konten, harga, produk, hasil rancangan, atau jasa di bidang kesenian serta kebudayaan, musik, arsitektur, dan seni rupa. Selanjutnya yaitu keragaman budaya Indonesia. Yang pertama yaitu rumah adat. Jadi rumah adat ini dibangun dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Yang kedua yaitu ada upacara adat. Upacara adat di sini ini menjadi salah satu bentuk ya. Jadi upacara adat di sini dia terbagi dari
ada upacara menyambut tamu, upacara untuk kematian, dan upacara untuk religi. Selanjutnya yaitu pakaian adat. Jadi pakaian adat ini juga menjadi salah satu identitas bagi daerah-daerah tertentu. Pakaian adat sendiri ini bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam upacara religi atau dalam adat-adat lainnya. Lalu ada tarian adat. Tarian adat di berbagai daerah itu juga banyak macam. Selain sebagai untuk tarian penyambutan, biasa juga dipakai dalam tarian adat religi. Selanjutnya yaitu ada alat musik dan lagu tradisional. Alat musik sendiri berbagai macam di tiap-tiap daerah. Jadi tiap-tiap daerah itu dia memiliki berbagai macam alat musik sendiri. Lagu tradisional sendiri dia biasanya menceritakan tentang masyarakat setempat yang hidup biasanya dia menjelaskan tentang masyarakat setempat atau biasa menjelaskan tentang kehidupan masyarakat, dan biasanya lagu tradisional ini lagu tradisional ini dia biasa memiliki makna yang mendalam. Lalu ada senjata tradisional. Senjata tradisional sendiri dia menjadi salah satu identitas bangsa yang turut memperkaya kebudayaan Nusantara. Lalu yang terakhir ada makanan khas. Makanan khas merupakan produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah dikenal sebagai identitas. Selanjutnya yang terakhir, wujud sistem kebudayaan. Jadi yang pertama yaitu wujud sistem budaya. Wujud sistem budaya sendiri dia biasa berisi gagasan, ide-ide, konsep, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang mengatur serta mengendalikan dan memberi arah kepada setiap masyarakat. Lalu yang kedua ada wujud sistem sosial. Wujud sistem sosial yaitu biasanya sikap manusia atau perilaku-perilaku manusia yang saling berinteraksi dengan mengikuti pola-pola tertentu. Contohnya misalnya ada gotong royong dan musyawarah. Lalu yang terakhir yaitu wujud kebudayaan fisik. Jadi akibat aktivitas dari manusia yang saling berinteraksi tidak lepas dari penggunaan berbagai peralatan sebagai hasil karya manusia untuk mencapai. Baiklah, itu dia penjelasan singkat saya mengenai keanekaragaman budaya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.